pada dasarnya yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri kan, yang ya, kita sering kali mendengar tentang itu. Nah, manusia tapi sekian lama merasa bahwa dirinya hidup dalam ancaman. Bahkan mereka yang menduduki posisi-posisi yang cukup sejahtera atau luar biasa sejahtera secara finansial, wealthy, itu pun kan tidak luput dari perasaan terancam. Iya. Gitu. Nah, perasaan terancam ini muncul dari mana? Dari segala sesuatu yang tidak pasti. Gitu. Nah, supaya mereka bisa mengolah atau meredam perasaan terancamnya, rasa tidak nyamannya itu, maka kita gila-gilaan untuk ya mengontrol. Kita gila-gilaan untuk menjaga supaya ketidakpastian itu tidak terjadi atau bisa kita prediksi. Gitu. Kalau ditarik lebih jauh, apa yang paling kita takuti? Kematian, kepunahan. Padahal itu adalah proses biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mario di Deep Talk. Kali ini Mario akan membahas mengenai alam semesta dan manusia, di mana isu ini Mario angkat karena nggak jauh-jauh juga dengan keadaan sekarang, di mana manusia merasa alam semesta saat ini sedang mengalami ketidakpastian. Mario akan bahas bersama narasumber, yaitu Kak Windy. Dia adalah seorang wellness coach yang sering sekali membahas mengenai isu ini di akun sosial medianya, dan di banyak kesempatan dia juga banyak sekali membahas mengenai isu ini. Namun sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya pemirsa. Oke, langsung saja Mario hubungi narasumber kita, yaitu Kak Windy. Halo Kak Windy. Halo Mario, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Windy sendiri di sana gimana kabarnya Kak? Bahagia, terima kasih. Oke, pemirsa The Project mungkin yang belum mengenal Kak Windy adalah seorang wellness coach. Bisa dideskripsikan mungkin Kak, wellness coach itu apa sih sebenarnya? Seluruhnya kabeh. KB, oh ya. Ya emang banyak sih, Mario juga udah ngepoin Instagramnya Kak Windy. Kak Windy tuh banyak membahas macam-macam gitu kan. Mulai dari Buteyko itu, terus yoga, terus masalah alam dan bumi juga dibahas gitu kan. Dan kali ini sesuai janji Mario nih, Mario bakal membahas mengenai masalah bumi, alam semesta dan manusia nih. Mulai dari kita tadi kan udah nanya-nanya kabar nih Kak. Kayaknya kita perlu menanyakan kabar bumi dan alam semesta sekarang itu gimana sih Kak? Ya, bumi alam semesta tepatnya, alam semesta kita ya evolve. Jadi selalu ada evolusi gitu ya. Selalu ada perubahan. Nah, masalahnya kita mau melihat perubahannya ke arah mana. Nah, tapi ketika kita bicara tentang alam semesta, biasanya kita mengambil jarak dari alam semesta. Jadi, saya, itu bukan setara dengan alam semesta, bagian dari alam semesta, tapi saya terpisah dari alam semesta. Jadi, saya dan alam semesta gitu. Mungkin lebih tepatnya kita berarti membahas tentang alam semesta itu sendiri ya Kak ya, bukan manusia dan alam semesta. Iya, karena pemahaman kita terhadap posisi kita sendiri ke alam semesta itu ya tadi aku bilang bahwa kita mengambil jarak dan biasanya kita memposisikan diri kita superior atau di atas alam semesta. Jadi kita kayak melihat,
oh ini bumi, ini alam semesta dengan segala isinya, ini saya di sini, gitu, Mhm. terpisah, gitu. Nah, padahal kalau ini tidak ada, kita tidak akan bisa survive. Iya, Kalau ini tidak ada, ini sudah tentu bisa survive. iya benar. Terus apa sih Kak yang menyebabkan manusia itu menjadi merasa superior atas alam semesta ini sendiri? Padahal kan seperti yang Kakak bilang tadi, kalau alam semesta tidak ada, manusia nggak bisa survive. Tapi kalau manusia nggak ada, alam semesta justru malah bisa survive gitu. Yang membuat manusia merasa superior apa sih Kak selama ini? Program ya, program-program kita kan turun-temurun gitu kan. Dan memang kita tidak bisa menyalahkan kita tidak bisa menyalahkan era kita ya. Ini kan sudah ada pemahaman, ini sudah ada sejak lama. Orang tua, kakek nenek, buyut kita terus menerus sekian lama gitu kan. Nah, kita kan dididik bahwa kita kita adalah manusia yang paling tinggi ciptaannya, ya kan? Kita dididik, kita diberi program bahwa karena paling tinggi, kita makanya entitled, kita punya hak untuk bisa mengolah si alam semesta itu. Ya, dengan statement itu saja sudah jelas bahwa kita diberikan satu privilege, kita diberikan satu posisi yang lebih tinggi, kita diberikan posisi yang terpisah dari si alam semesta. Seakan-akan kayak ini kamu manusia, di sana ada sesuatu yang bisa kamu olah, pergi sana, ayo. Nah, itu dia. Dan saya melihat juga bahwa ya kita gila-gilaan yang ngontrol semesta kita ya. Kita gila-gilaan ngontrol. Kita merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi itu harus berkaitan dengan kepentingan kita sebagai manusia gitu. Itu harus berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kita. Ya, kalau Mario lihat sekarang kan luar biasa ya eksploitasi ya. Iya, benar. Eksploitasi gila-gilaan kan. Dan semuanya atas nama pemenuhan kebutuhan gitu kan. Iya. Padahal sejauh apa sih kebutuhan kita itu kalau mau dirunut ke dalam gitu, kalau mau kita jabarkan secara detail. Apakah kita butuh makan sebanyak itu? Apakah kita butuh punya baju sebanyak itu? Apakah kita butuh punya sesuatu sebanyak itu gitu loh. Nah, gitu. Tapi semuanya berawal dari program. Semuanya berawal dari ya pemahaman yang sudah lama banget gitu loh. Tapi kan Kak, manusia sendiri kan udah terbiasa nih Kak untuk mempersiapkan sesuatu yang belum waktunya dia butuhkan kan. Misalkan seperti makanan kita punya kulkas, kayak baju kita punya lemari. Lalu apakah hal hal itu tuh sebenarnya apakah memang harus diubah dari mindset manusia itu atau kita harus melakukan langkah apa Kak? Kita akan seringkali merasa tidak cukup gitu dan mengasosiasikan kesejahteraan itu dengan sesuatu yang berlebih gitu. Contoh ya, kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan primer kita, harusnya kan cukup gitu. Nah, baru nanti kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain secukupnya. Dalam artian, kalau mau ada kepentingan atau kebutuhan untuk studi atau kebutuhan untuk sesuatu itu dipenuhi satu persatu gitu. Tapi intinya kalau butuh satu ya satu yang dipenuhi gitu. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi kesejahteraan versi kita itu adalah kita
butuh satu, kebutuhan kita secara esensial hanya satu, nah kita punya cadangannya banyak. Gitu. Nah, memenuhinya plus ekstra-ekstra cadangan. Nggak bisa disalahkan juga. Ini mungkin kembali lagi melihat ke masa lalu, adanya perang, adanya kondisi survival of the fittest ya. Siapa yang survive ya dia yang menang gitu kan. Nah, kondisi-kondisi tersebut kan membuat kita merasa panik, cemas gitu kan. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk memenuhi itu. Oh, nanti kalau ini gimana? Nanti kalau itu gimana? Sekarang ya ada pikiran seperti itu. Nah, harus gimana sih kita? Ya kita harus belajar merasa cukup gitu, dengan ketika kita melihat bahwa oh kita sudah begini, saya sudah bisa belajar dengan kondisi seperti ini, saya sudah bisa tinggal di sebuah tempat yang proper, tidak kena hujan gitu kan, tidak kena panas matahari, makanan tercukupi, ya sudah selesai. Dan beberapa faktor lainnya sudah dipenuhi, yang kebutuhan-kebutuhan pentingnya sudah selesai. Emang harus belajar seperti itu. Gitu. Oke. Berarti mengasosiasikan kesejahteraan lebih ke rasa syukur ya Kak ya, rasa merasa cukup gitu Kak. Ya, rasa syukur itu soalnya absurd banget ya. Iya. Rasa syukur itu iya, saking absurdnya gini. Ya lagi-lagi ini kan di mana kita tumbuh ya. Ada nilai atau value yang dianut di sana. Dan kita tidak bisa memaksakan kebijaksanaan satu kelompok ke kelompok lain gitu kan. Kebijaksanaan kelompok kita ke kelompok lain gitu. Nah, kalau di kelompok kita ini melihatnya gini. Kalau saya butuh tas, artinya untuk menyimpan banyak hal, menyimpan beberapa barang, ya terlepas itu tasnya apapun, ketika saya punya satu tas, selesai, cukup. Oke. Itu kan pada tatanan paling rendah ya, kebutuhan kita ini apa? Tas, untuk menyimpan barang. Nah, tapi akan naik lagi gitu. Oh, tasnya harus yang seperti apa? Saya, yaitu masuk ke dalam, kamu diajarin, kamu tumbuhnya di mana di situ. Nilaimu adalah bahwa kamu bisa memenuhi kebutuhan, kamu dianggap sejahtera ketika tas yang kamu bisa penuhi adalah tas yang begini, yang harganya sekian juta, yang begini dengan merek tertentu dan lain-lain gitu. Nah, ketika saya nggak bisa penuhi itu, gitu kan, saya merasa diri saya ini prasejahtera. Kurang gitu ya. Terus Kak, kan ketika ya kita kan masih ada di masa dimana ada virus corona nih Kak. Hal itu tuh malah harusnya membuat kita belajar atau justru malah nantinya membentuk traumatik baru kalau nyatanya kita itu perlu hal berlebih, bukan hal yang cukup gitu Kak. Ngobrol-ngobrol soal virus, ya, ini kan bukan kondisi yang baru ya, gitu. Kalau kita tarik ke belakang, sejarah menuliskan bahwa sebelumnya sudah terjadi berbagai macam wabah, gitu kan. Dan ini sebenarnya hanya kecil sekali dibandingkan apa yang sudah pernah terjadi. Itu. Nah, kalau kondisi ideal yang menurut saya penuh dengan kesadaran, ya manusia belajar untuk merasa cukup. Oh, ternyata saya tidak perlu tinggal dengan tempat yang seperti ini, gitu kan? Ternyata pemenuhan kebutuhan saya sebenarnya sudah cukup, gitu. Kalau kondisi ideal dengan penuh kesadaran, gitu. Tapi kembali lagi, di mana kita tumbuh? Karena dua orang yang tumbuh di lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda akan dididik dengan nilai-nilai yang berbeda. Nah, itu juga harus diperhatikan.
Cuman kan ada nilai-nilai universal ya yang Oke, tadi saya bilang bahwa ya itulah kesadaran tersebut gitu. oke Kak. Lalu apakah mungkin nggak sih Kak, alam ini nantinya bakal bisa mencari keseimbangannya sendiri Kak ketika manusia eh, nggak pernah berhenti untuk mengeksploitasi, istilahnya merasa sebagai raja lah di bumi ini. Apakah nantinya alam semesta itu bakal melakukan atau mencari keseimbangan sendiri atau malah alam semesta akan istilahnya dikalahkan oleh manusia atau gimana? Sebetulnya keseimbangan itu dicari dalam artian gini, yes, alam semesta itu selalu mencari keseimbangannya setiap saat. Hmm. Ya, kalau menurut saya salah satunya ya adanya virus atau wabah itu sendiri, gitu kan. Gitu. Jadi, yes betul alam semesta akan mencari keseimbangannya. Nah, tapi lagi-lagi manusia kan tidak memandang bahwa alam semesta juga sangat punya hak dong, gitu, Hmm. untuk menyeimbangkan dirinya, gitu kan. Mereka kita merasa bahwa nggak bisa nih, ini harusnya tidak terjadi, gitu kan. Padahal aneh juga ya Mario ya. Alam semesta kan tercipta lebih dahulu dibandingkan kita ya. Iya, jauh lebih lama dari kita. Jauh lebih lama daripada kita. Tapi betapa kita merasa bahwa ya kita sangat superior. Kita punya otoritas di atas ini. Iya, benar. Ya, gimana ya, Kak? Karena mungkin kebetulan saya sendiri kan seorang guru nih, Kak. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang misalkan perlu disisipkan dalam pendidikan anak-anak mungkin dalam rangka untuk membentuk kebiasaan atau culture pada manusia agar kita ini semakin merasa dalam bagian alam semesta, bukan malah kita sebagai saya manusia itu alam semesta gitu. Yes, itu memang harus dibangun dari kita kecil. Ya, dimasukkan di dalam, kalau bisa dalam kurikulum ya, Mm-mm. gitu. Jadi sejarah harusnya ditambah. Iya, iya. Pelajaran sejarahnya harusnya ditambah, gitu. Dan pelajaran moral Hmm. itu harusnya dicabut dan diganti dengan pelajaran bagaimana mencintai alam semesta, bagaimana uh, kita sebagai bagian dari alam semesta, bahwa kita adalah hanya sedikit saja dari alam semesta ini. Gitu. Mungkin secara universal, anak-anak kita harus diajarkan kasih, compassion, dan kesadaran secara umum. Gitu. Ini bukan hanya sekedar buang sampah pada tempatnya, gitu kan? Bukan hanya aturan-aturan saja, tapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Apa yang saya makan ini adalah bagian dari tempat saya hidup. Saya bukan makan mengambil dari bumi saja, tapi makanan yang saya makan ini adalah bagian dari tempat di mana saya tinggal saat ini. Gitu. Di mana raga saya ada. Gitu. Jadi, ketika saya makan, bukan hanya bersyukur kepada sang pencipta saja, gitu kan? Karena selama ini kita bersyukur kepada yang di atas kan, gitu. Hmm. Oh, sebetulnya saya kurang tepat juga kalau bilang pada di atas, karena kan itu lagi-lagi program ya. Kita tidak tahu dia di Oke. atas atau di bawah, Iya, gitu kan? benar. Karena saya percaya bahwa that consciousness, energi itu yang besar itu ada. Dan dia membantu menjalankan proses yang terjadi sekian juta tahun selama alam semesta ini terbentuk sampai saat ini. Gitu. Dan terlepas dia mau disebut sebagai apa, gitu ya.
Nah, ya anak-anak kita harus diajarkan itu, harus diajarkan bagaimana mencintai, bagaimana penuh kesadaran bahwa oh, makanan, minuman, air yang saya minum ini adalah bagian dari tempat saya hidup gitu. Jadi terima kasih terhadap apa yang kita terima. Salah satunya itu. Iya sih benar Kak, karena ya aku rasa sendiri ya seperti kakak tadi bilang seperti membuang sampah pada tempatnya itu sebenarnya kan masalah nggak selesai sampai kita naruh sampah di tempat sampah kan Kak. Pasti pada endingnya itu sampah kita tuh kemana gitu kan. Sama seperti eh, kita makan lah, oke lah kita makan setiap hari seperti apa banyaknya gitu. Tapi kita mungkin nggak pernah memikirkan pada akhirnya nanti makanan-makanan itu bakal tetap tersedia terus nggak sih buat kita gitu kan. Apalagi sekarang eh, profesi seperti bercocok tanam, bertani itu kan udah nggak ada di mindset anak zaman sekarang gitu kan. Iya, itu. Ya karena lagi-lagi kan kita dijejali dengan informasi bahwa yang sejahtera itu bukan yang bercocok tanam. Nah itu, saya juga kadang berpikir apa ya, uh, ya itu ketika semua lahan ibaratnya dipakai untuk uh, pembangunan, lalu nanti kita nanam padi di mana ya gitu kan, terus dan ntar buah-buahan di mana kita dapat gitu kan, terus nah itu kayak uh, semakin sempit gitu loh kak tempat tempat alam untuk katakanlah uh, semakin sempit tempat alam untuk me, apa ya bilangnya ya, untuk mensejahterakan mereka sendiri lah ibaratnya seperti itu. Iya, betul. Itu betul banget, Mario. Dan cara kita memandang makanan, memandang hal itu kan berbeda banget ya. Misalnya ini makanan gitu kan. Misalnya ini buah-buahan. Saya kan memandangnya terpisah, ya kan. Saya memakan si buah-buahan itu. Saya makan. Gitu kan. Ini untuk memenuhi kebutuhan saya. Oke. Nah, saya tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Ini adalah bagian dari semesta yang masuk ke dalam diri saya, raga saya, supaya fungsi organ, supaya fungsi kehidupan secara fisik itu tetap berjalan, gitu kan. Supaya pabriknya bisa tetap berjalan. Kita kan nggak pernah berpikir sampai sana. Kita kan mikirnya terpisah. Kan? Iya benar. Nah, bagaimana kalau sekarang kita menyatukan itu bahwa, halo, setiap kali kita makan, atau setiap kali kita melakukan sesuatu, ya kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari kita, dari diri kita. Nah, kalau kita udah sampai tahapan sana, kita nggak perlu rakus untuk makan lebih banyak, kita nggak perlu rakus untuk menyimpan lebih banyak. Gitu. Terus nih kak, kalau dikatakan alam itu memiliki haknya sendiri, berarti kan alam memiliki ibaratnya kita itu manusia harusnya sadar kalau kita selama ini hidup dalam uh, ketidakpastian nih kak. Alam nantinya bakal gimana, sewaktu-waktu kita bakal diserang ya semacam virus ini atau mungkin nanti kita bakal mengalami kekeringan lah atau apa gitu kan. Uh, apa sih yang membuat manusia itu nggak pernah menyadari atau merasa kalau hidup itu harus disusun secara pasti nih, katakanlah sepelenya sih kalau misalnya kita punya kebutuhan kita lebih milih nyicil kan kak, karena wah itu karena itu lebih pasti gitu kan. Oh ya, ya. Pada dasarnya yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri kan, yang ya, kita sering kali mendengar tentang itu. Nah, manusia tapi sekian lama merasa bahwa dirinya hidup dalam ancaman. Bahkan mereka yang menduduki posisi-posisi yang cukup sejahtera atau luar biasa sejahtera secara finansial, wealthy, itu pun kan tidak luput dari perasaan terancam. Iya. Gitu. Nah, perasaan terancam ini muncul dari mana? Dari segala sesuatu yang tidak pasti.
gitu. Nah, supaya mereka bisa mengolah atau meredam perasaan terancamnya, rasa tidak nyamannya itu, maka kita gila-gilaan untuk ya mengontrol. Kita gila-gilaan untuk menjaga supaya ketidakpastian itu tidak terjadi atau bisa kita prediksi. Gitu. Kalau ditarik lebih jauh, apa yang paling kita takuti? Kematian, kepunahan. Padahal itu adalah proses biologi. Gitu. Dan kalau kita berpikir lebih dalam, bagaimana kita bisa menghargai kelahiran tanpa kita juga menghargai kematian. Kalau kita berpikir secara rasional, apakah mungkin bumi kita akan penuh sesak dengan makhluk hidup ya yang lahir terus-menerus tanpa disertai adanya kematian? Dan ini kan programnya, Mario. Kita selama ini di program diajarkan kematian itu adalah sesuatu yang kita hindari. Kalau bisa kita immortal. Iya, benar. Hidup selamanya. Gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu didasari oleh yaitu kecemasan, ketakutan akan kepunahan eksistensi kita. Gitu. Nah, jadi ya kita harus belajar bahwa ya segala sesuatu itu sebetulnya nggak pasti. Ya, hari ini kita lagi senang-senang bisa traveling keluar rumah ke sana kemari, tiba-tiba semuanya di lock, nggak boleh keluar rumah. Dan akhirnya muncul banyak isu-isu baru ketika kita di lock. Yang dipersalahkan apa? Atau yang berkali-kali dan diulang terus-menerus apa? Bahwa wabah ini, pandemi ini, bahwa bumi kita sedang sakit, bumi kita sedang begini dan begitu, gitu kan. Kita tidak pernah mau melihat bahwa sebetulnya mau di luar mau di dalam ya kita oke kok gitu. Iya, benar. Mau di luar rumah kita mau di dalam rumah kita oke kok. Ya, tapi kan lagi-lagi ya kecemasan akan kematian, kecemasan akan kepunahan itu yang begitu kuat gitu. Gitu. Oke. Lalu Kak, apakah sebenarnya itu manusia udah ibaratnya bisa dikatakan keterlaluan nih Kak dalam mengeksploitasi alam, dan apa sebenarnya gak ada sama sekali hal positif sejak manusia ada di bumi ini Kak? Kan yang kita bicarakan tadi kan seakan-akan oke lah, uh, uh, manusia itu mengeksploitasi, terus membabi buta, mengambil hasil alam seluruhnya gitu. Terus nggak ada positifnya kah dari manusia di alam semesta ini yang mungkin bisa membuat kita sadar kalau sebenarnya kita bisa nih berkolaborasi. Bukan kita berkolaborasi ya, kita ada dalam alam semesta dan kita sebenarnya dapat bermanfaat untuk alam semesta itu sendiri gitu. Ini menarik. Kita bisa selaras. Ya, kita bisa selaras dengan alam semesta. Salah satunya adalah ketika kita merasa cukup. Gitu. Nah, dan kita merasa bahwa kita adalah makhluk biologis, gitu kan, yang ada siklus kehidupan, hidup, mati, ya nanti akan tercipta manusia baru, gitu, dan seterusnya. Ya. Kalau kita bisa sampai ke kesadaran sana, ya maka kita akan oke-oke aja dihadapkan dalam kondisi apapun ya. Nanti malam lagi tidur ada gempa gitu,
Ya, kalau yang tinggal di pinggiran pantai lagi tidur tiba-tiba ada tsunami, harus bukan melihat itu sebagai suatu eh, apa ya kejahatan ya, bukan melihat itu sebagai suatu wah ya nih alam lagi marah. Enggak, alam nggak pernah marah gitu kan. Ya memang dia akan terus mencari keseimbangannya gitu kan. Sama seperti kita mencari keseimbangan kita juga kan. Iya. Kalau kita lapar kita makan, kita ngantuk kita istirahat, ya kita kan begitu. Ya sama juga seperti mereka. Hmm. Alam nggak pernah bilang kalau kita makan kita lagi marah berarti gitu ya, Kak. Iya, kita lagi ini kita lagi apa menunjukkan itu gitu nggak pernah gitu kan. Ketika dia ketika dia eh, ketika terjadi banyak hal, misalnya kayak gempa bumi, eh, banjir, tsunami ya. Kalau banjir kan sebetulnya bukan bukan kejadian alam ya. Banjir itu kan lebih banyak karena ya hanya manusia gitu kan. Tapi Benar. kayak gempa bumi, tsunami gitu. Nah, apakah di saat yang bersamaan mereka tidak alam tidak memberikan manfaat terhadap kita? Enggak kan? Tetap mereka tetap secara konsisten menyediakan banyak hal gitu kan. Ini luar biasa banget betapa sangat baiknya gitu kan. Nah, jadi manusia bisa nggak hidup selaras dengan alam? Harusnya sih bisa banget gitu. Udah banyak kok orang-orang yang mulai um, ya hidup selaras gitu, merasa cukup, tidak lagi perlu kalau sudah perlu satu ya satu saja gitu kan. Kalau perlunya makan ya ini saja gitu loh. Kalau perlunya punya tas segini ya cukup saja karena kelihatannya sepele ya, kecil-kecil ya. Memiliki baju gitu kan, memiliki ini, memiliki itu segala macam gitu kan. Tapi ketika kita bedah lebih dalam, ternyata itu semua kan kita ambil dari alam semesta. Iya, benar. Nah, manusia sendiri sebenarnya bukan bukan jahat ya. Ya, tapi lagi-lagi ini kan ulah program, ulah pendidikan kita juga gitu kan. Bagaimana kita dibesarkan, dididik gitu. Terakhir nih, Kak, kan selama ini selain kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, eksploitasi alam semesta juga lebih ke untuk pengembangan teknologi kan, Kak. Misalkan katakanlah listrik kita masih banyak menggunakan batu bara kan, bahan bakarnya, terus dan ya bahan bakar fosil untuk motor kita gitu kan. Lalu apakah selamanya ketika manusia ingin mengembangkan teknologi itu bakal selalu bertentangan, Kak, dengan konsep kita menjadi bagian dari alam semesta itu sendiri? Enggak sih. Lagi-lagi kalau kita bisa melakukannya selaras ya, memperhitungkan banyak hal. Gitu. Ya merasa melakukannya dengan cukup gitu. Harusnya sih enggak gitu kan. Sekian lama kan sebetulnya kita juga sudah eh, melakukan begitu banyak pengembangan teknologi gitu kan. Ada beberapa yang justru memberikan manfaat yang luar biasa, ada beberapa juga yang mengacaukan gitu kan. Mengacaukan siklus alam semesta ini. Jadi selama kita bisa melakukannya penuh kesadaran, melihat poin-poin yang penting apa yang harus kita bukan berikan ya, bagaimana kita menjaga bahwa ini sudah cukup kok sebetulnya, ini segini, gitu. Ya, maka sah-sah aja pengembangan teknologi. Gitu. Oke. Mungkin lebih ke arah kita harus ya itu ya kayak merasa cukup dan kalau bisa jangan sampai apa yang kita lakukan dalam ya pengembangan teknologi dan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu malah menentang alam itu sendiri ya, Kak. Iya, bertabrakan. Ya itu, karena kita melihatnya harus pasti-pasti gitu kan. Harus pasti dalam artian, oh nih hujan nih, nggak bisa nih, nggak boleh hujan. Hmm. Oh nih akan ada ini, nggak boleh ada ini. Gitu kan. Oh ini, oh ada iya.
Itu kan segala sesuatu yang nggak pasti. Oke. Oke nih Kak, udah 30 menit nih kita udah ngobrol-ngobrol banyak mengenai alam semesta ya. Kita ubah bukan bumi dan alam semesta tapi alam semesta itu sendiri ya Kak ya. Makasih Kak buat waktunya udah mau ngobrol-ngobrol bareng, bareng pemirsa The Dream Project. Terima Semoga kasih Mario ya. ya sama-sama Kak. Semoga kita dapat ya kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi nih Kak. Mengikuti alam semesta ini kan nggak bakal berhenti nih perkembangannya. Kayaknya nggak bakal berhenti ngobrol bareng Kak Betul. Windy juga nih. Oke Kak, makasih banyak atas waktunya Kak. Terima kasih banyak Mario. Ya, Selalu bahagia dalam kondisi apapun ya. amin. Semoga Kakak juga selalu bahagia. Amin. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kak Windy, di mana kita sudah membahas banyak sekali mengenai alam semesta. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, di mana manusia harus merasa cukup nih dengan tidak terlalu mengeksploitasi alam semesta. Kita ambil saja secukupnya dan kita juga harus menjaga alam semesta ini karena manusia tidak bisa hidup nih tanpa alam semesta. Sedangkan tanpa manusia, alam semesta justru semakin bisa sejahtera. Lalu poin selanjutnya ialah alam semesta akan selalu mencari keseimbangannya sendiri. Jadi manusia itu sebenarnya harus siap dalam menghadapi apapun karena alam semesta sebenarnya tidak pernah marah ketika ada bencana di titik ini. Itu ya alam semesta hanya melakukan apa yang dia lakukan sama seperti ketika kita makan, kita mengambil buah-buahan dari pohon. Apakah lalu pohon itu menganggap kita marah karena kita mengambil uh, karena kita mengambil bagian dari pohon itu? Tentu tidak. Jadi apa yang terjadi di alam ini itu sebenarnya memang alam semesta mencari keseimbangannya sendiri dan manusia harus merasa cukup dan merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya gitu. Tidak hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi kita juga harus mengembalikan lagi dedikasi kita kepada alam semesta agar alam ini tetap terjaga. Baiklah, waktunya Mario untuk undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Deep Talk dan jangan lupa untuk menonton video lainnya dan like video ini serta komen jika ada kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.